Yo yo yo, halo semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga kalian semua tetap sehat ya. Jadi, pada kali ini, Animik mau ngebawain film yang bercerita tentang sebuah emoji yang mengalami kerusakan. Nah, untuk memperbaiki dirinya, dia pun memulai petualangan yang seru dan menegangkan. Gimana? Bikin penasaran kan? Tapi sebelum nonton, aku ingetin ya bahwa video ini mengandung konten yang berbau spoiler. Yuk, tanpa berlama-lama, ini dia The Emoji Movie. Cerita diawali di sebuah lingkungan sekolah yang dipenuhi oleh para siswa yang sibuk bermain dengan smartphone-nya. Sama seperti anak lainnya, seorang bocah bernama Alex juga gemar sekali memainkan HP-nya. Namun, ada satu hal yang mereka nggak tahu, bahwa para emoji yang sering mereka gunakan punya kehidupannya sendiri di dalam handphone. Salah satunya adalah Textopolis, sebuah kotak emoji yang berada di dalam handphone Alex. They just show up and they're good to go. But if they won the lottery, Hooray! I'm a millionaire! Di sini, para emoji selalu dituntut untuk mempertahankan ekspresinya, walaupun mereka dalam keadaan apapun. Disitulah hidup Jin, sebuah emoji meh yang masih muda banget. Jin selalu berusaha untuk tetap meh, namun dia nggak bisa mengendalikan ekspresinya. Nah, pada hari itu, Jin sedang berangkat untuk memulai hari pertamanya pergi bekerja. Sebelum masuk ke kantor, dia melihat sesuatu yang lucu nih, dan secara nggak sengaja, dia malah ketawa. Nah, sialnya dia, Jin terpergok oleh kedua orang tuanya yang merupakan sebuah meh juga. Karena kejadian itu, si ayah nggak ngizinin Jin untuk pergi bekerja karena dia ngerasa Jin ini masih belum siap. Si Jin terus meyakinkan ayahnya bahwa dia akan bisa tetap mempertahankan mehnya. Dan beruntungnya dia, sang ibu ini dukung Jin. Ya karena itu, akhirnya terpaksa sang ayah pun mengizinkannya. Setelah itu, Jin langsung bergegas untuk menuju ke tempat kerja. Dan di sana, dia bertemu Smiler, sang emoji pertama yang menjadi pimpinan di situ. Di sini, Smiler langsung menjelaskan bagaimana cara kerja para emoji. Nah, kalau ada lampu di kubus mereka, berarti Alex itu telah memilih mereka dan proses scan pun dilakukan. Sementara itu, di tempat VIP yang dimana para emoji favorit berkumpul, tampak high five, sebuah emoji tos yang ingin masuk ke sana. Sayangnya, karena Alex sudah jarang menggunakannya, dia nggak boleh masuk. Si high five ini terus memaksa, namun akhirnya dia diusir oleh Smiler. Setelah kejadian itu, semua emoji mulai mempersiapkan diri dan masuk ke dalam kubus. Nah, di sini Alex mau ngirim sebuah emoji untuk membalas pesan gebetannya. Dan beruntungnya Jin, dia hendak memilih meh. Namun, ketika proses scan berlangsung, Jin malah panik. Akhirnya, karena kepanikan Jin itu, Alex jadi mengirimkan emoji yang aneh. Terus, Jin juga panik lagi nih, karena dia ini diamuk oleh para emoji. Dan akhirnya, dia malah ngancurin seluruh kantor. Mengetahui hal itu, si Smiler langsung melabeli Jin sebagai emoji yang malfungsi. Selain itu, dia juga mulai melakukan rapat para petinggi untuk membahas Jin. Setelah rapat selesai, Smiler mengundang Jin untuk berbicara di ruangannya. Nah, di situ tanpa basa-basi, Smiler langsung mau menghapus Jin dengan menggunakan robot antivirus. Sementara itu, High Five masih bersikeras untuk masuk ke ruang VIP. Dan dengan sedikit tipuan, dia berhasil masuk. Nah, waktu dia lagi menikmati suasana di sana, dia malah bertemu Jin yang sedang dikejar para robot. Untuk bersembunyi dari para robot, High Five mengajak Jin ke tempat para perkumpulan emoji yang sudah nggak pernah dipilih Alex lagi. Di situ, Jin mengungkap bahwa dirinya adalah malfungsi, makanya dia mau dihapus oleh para robot. Akhirnya, High Five mengajak Jin
pergi mencari hacker profesional untuk mengatasi malfungsinya itu. Sekalian, dia juga mau meretas sistem agar dia bisa kembali menjadi emoji favorit lagi. Dengan mengendap-endap, mereka pun berhasil meninggalkan kota. High five. Mereka pun sampai di wallpaper, tempat yang berisi semua aplikasi di handphone Alex. Nah, di situ mereka mulai jalan-jalan nih, dan pada akhirnya mereka sampai ke sebuah aplikasi bajakan milik Alex. Di sini mereka bertemu dengan hal-hal buruk yang ada di internet, mulai dari beberapa virus hingga email spam yang biasanya berisi penipuan. Setelah berjalan-jalan, mereka menemui virus Trojan dan meminta dia untuk mengenalkannya dengan hacker profesional. Nah, akhirnya mereka berkenalan dengan hacker perempuan bernama Jailbreak. Tanpa basa-basi, mereka langsung meminta Jailbreak untuk memperbaiki Jin. Awalnya dia menolak, namun ketika lihat Jin berubah ekspresi, Jailbreak pun penasaran. Akhirnya, Jailbreak mau membantu dan mereka segera pergi karena para robot sudah sampai di situ. My memory? Dengan jalan tersembunyi, mereka berhasil tiba di aplikasi games Candy Crush. Nah, sialnya di situ Jin malah tersangkut ke papan permainan. Ada satu cara nih buat ngeluarin Jin dari situ, yaitu dengan memasangkan 3 permen dengan warna yang sama, supaya Jin ini bisa turun sedikit demi sedikit. Namun, mereka harus hati-hati agar nggak memasangkan Jin dengan permen warna kuning, karena itu bisa mengakibatkan Jin musnah. Mereka pun mulai memainkan game itu. Sementara itu, si Alex yang mau ngedeketin gebetannya tiba-tiba terganggu dengan suara Candy Crush yang akhirnya malah membuat dia malu. Karena hal itu, dia ingin memperbaiki ponselnya di toko HP. Shin kembali ke Jin yang sudah berhasil sampai ke baris paling bawah. Namun, mereka tetap nggak bisa ngeluarin dia. Akhirnya, mereka harus ngambil resiko nih, karena jika Jin dianggap permen spesial, dia akan dipindahkan ke toples. Ya, untung saja Jin dianggap sebagai permen spesial dan berhasil keluar dari situ. Di sisi lain, para emoji sedang panik banget nih, karena mereka tahu bahwa Alex ini ingin menghapus isi ponselnya besok. Shin kembali ke Jin dan kawan-kawan yang sedang menuju ke Cloud, tempat yang berada di luar ponsel, dan di sana mereka dapat menemukan kode untuk memprogram ulang Jin. Akhirnya, mereka mulai perjalanannya menuju ke Dropbox agar bisa diupload ke Cloud. Sementara itu, orang tua Jin sedang mencarinya di YouTube. Di situ, mereka sadar nih kalau ada robot yang sedang mengintai mereka. Untuk lolos dari mereka, si ibu ini memutar video seekor kucing selama 1 jam dan akhirnya membuat para robot mengagumi video itu terus-menerus. Oh iya, di sini si ibu juga berpisah dengan sang ayah karena si ayah ini terus nyalain si ibu yang memaksakan Jin untuk bekerja. Di sisi lain, Jin dan kawan-kawan melewati sebuah terowongan rahasia untuk menghindari para robot. Oh my gosh! Singkat cerita, mereka hampir sampai ke Dropbox. Namun, si High Five ini usil dan malah menyalakan aplikasi Just Dance. Akhirnya, mereka terpaksa harus menari untuk melewati Just Dance. Throw some sauce on that dance burrito. Woohoo! Pas lagi asik-asiknya nari, topi Jailbreak terlepas dan ternyata dia adalah emoji princess yang dulu pernah kabur dari Textopolis. Sementara itu, para robot sudah berhasil melacak mereka dan sekarang para robot itu di belakang mereka. Di sisi lain, tarian mereka menyebabkan suara berisik keluar dari handphone Alex yang saat itu sedang di kelas. Di situ dia malu banget dan akhirnya secara spontan dia mendelete Just Dance. Otomatis aplikasi itu hancur sehingga mereka segera berlari menuju pintu keluar.
Mereka berhasil selamat. Namun tiba-tiba si robot menarik high five untuk ikut terhapus. Where am I? Hi! It's so great to see you again! You'll ever see. Untuk nyelamatin high five, mereka bergegas untuk pergi ke tempat sampah. Sementara itu, Smiler yang udah kepepet langsung mengirim sebuah robot yang udah diperkuat dengan virus. Shin kembali ke Jin dan Jailbreak yang sedang OTW menuju ke tempat sampah. Dengan melewati Spotify, mereka akhirnya berhasil menjemput dan nyelamatin high five. Di sisi lain, ibu Jin yang sedang mencarinya di Instagram tiba-tiba bertemu kembali dengan si ayah. Nah, di situ ayahnya mengungkapkan bahwa dirinya juga malfungsi, dan ini berarti Jin mewarisi ekspresi ayahnya. Dengan suasana Instagram yang romantis, mereka berdua pun akhirnya berbaikan. Sementara itu, Jin dan kawan-kawan tiba-tiba dicegat robot besar milik Smiler. Mereka hampir ketangkep oleh robot itu. Namun, mereka berhasil menghindar dan masuk ke dalam Dropbox. Oh iya, si robot ini nggak bisa masuk ke Dropbox karena dia ini dideteksi sebagai virus. Akhirnya, dengan begitu, mereka berhasil masuk ke dalam Dropbox dan segera menuju Clouds. Namun sebelum itu, mereka harus melewati firewall terlebih dahulu. Untuk melewatinya, mereka harus mencoba menebak sebuah password yang sudah dibuat oleh Alex. Namun, mereka salah terus. John goes. Laser. Karena gagal terus, Jailbreak ini jadi putus asa. Namun, si Jin memberi ide bahwa mungkin passwordnya adalah nama dari gebetannya. Akhirnya, Jailbreak pun mulai mencari namanya. Dan ketika sudah ketemu, mereka pun langsung mencobanya. Dengan password itu, mereka akhirnya berhasil mendapatkan akses untuk masuk ke Cloud. Nah, di sini Jin yang sebelumnya udah ada benih-benih cinta sama Jailbreak mulai menyatakan perasaannya. Namun, karena Jailbreak malu-malu, dia malah nggak sengaja mengucapkan kata-kata yang menyakiti Jin. Merasa sakit hati, Jin jadi nggak bersemangat banget nih, dan dia malah menjadi meh seutuhnya. Hal itu juga diperparah dengan robot tadi yang masuk ke situ lewat mail dan berhasil menculik Jin. Jailbreak yang mengetahui hal itu langsung memanggil Twitter untuk membantunya mengejar Jin. I can't wait to see the look on Jean's face. Sementara itu, Smiler mau mengeksekusi Jin di depan para emoji. Nah, ketika Jin mau dia hapus, orang tuanya datang untuk menghalangi itu. Namun, Smiler nggak peduli dan bahkan mau menghabisi ayahnya juga. Ketika situasi sangat menegangkan, Jailbreak dan High Five akhirnya berhasil datang tepat waktu. Ketika Jailbreak hampir dihapus, High Five berhasil menekan tombol nonaktif yang ada pada robot tersebut. Dengan kalahnya Smiler, mereka semua senang. Namun, di sisi lain, Alex sudah memberikan handphonenya ke teknisi HP dan penghapusan data mulai dijalankan. Ketika mereka mulai panik, Jin punya ide nih untuk membantu Alex menyatakan perasaannya kepada gebetannya. Di sini, High Five juga menyarankan Jin menjadi emoji untuk menyampaikan pesan itu, karena Jin ini bisa menggambarkan ekspresi Alex yang sangat bermacam-macam. Awalnya Jin menolak karena dia sudah menjadi meh seutuhnya. Namun, dengan dukungan para emoji, dia pun akhirnya bersedia. Dengan kondisi HP yang mau dihapus, Jin memulai proses scan-nya. I don't want to wave goodbye. It's now or never, Jean. Akhirnya, Alex yang melihat emoji Jin langsung mengirimkannya pada gadis impiannya itu. Berkat emoji itu, dia jadi bisa dekat dengan gebetannya, dan Alex pun membatalkan penghapusan HP-nya. Para emoji pun gak jadi kehapus, dan mereka seneng banget nih. Nah, untuk merayakan itu semua, mereka pun berpesta pora, dan film pun
berakhir. Itu dia alur cerita dari film The Emoji Movie. Gimana menurut kalian filmnya? Kalau menurut Animik, film ini cukup kreatif ya. Terus beberapa aplikasinya itu relate banget sih. Film ini juga ngajarin pada kita bahwa kita itu harus selalu menjadi diri sendiri. Karena masing-masing orang pasti punya kelebihannya sendiri kan. Ya, gitu aja sih filmnya. Semoga kalian terhibur ya. Kalau begitu, Animik undur diri dan sampai bertemu di film-film selanjutnya. Bye-bye.